apa saja sih isi kandungan Al-Quran. Sampai Al-Quran itu memuat ilmu yang telah lalu dan yang akan datang. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, Allah itu menurunkan 104 kitab. Dari 104 kitab itu, intisari dari 104 kitab itu ada dalam 3 kitab, Jabur, Taurat, dan Injil. Intisari dari ketiga kitab itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah menjadi kesimpulan dari semua kitab yang Allah turunkan. Dan inti dari Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu mengandung isi Al-Quran semuanya dalam surat Al-Fatihah. Sehingga kenapa Al-Fatihah diwajib dibaca di dalam sholat. Bahkan tidak sah seseorang sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Ada berapa sahabat MT kandungan Al-Quran? Yaitu ada 5. Al-Quran itu kandungannya ada 5. Dan kelima kandungan Quran ini semuanya dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, kandungan Quran itu adalah At-Tauhidu. Jadi Al-Quran mengajarkan tentang Tauhid. Bahwa kita ini sebagai manusia hanya memiliki satu keyakinan. Kepada apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak untuk kita ibadahi. Tiada Tuhan yang berhak kita agungkan. Kecuali hanya Allah. Ini Tauhid. Yang pertama. Ajaran semua Nabi dan Rasul pun mengajarkan Tauhid. Kalimat yang sama. Kalimatin sawa. Kalimat yang sama yaitu Tauhid. Yang kedua, Al-Quran itu isi kandungannya mengajarkan tentang ibadah. Baik ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Yang disebut nanti dalam istilah ilmu tauhid namanya tauhid uluhiyah. Tauhid bahwa kita ini hanya beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, kandungan Quran adalah wa'dun wa wa'idun. Wa'dun itu janji, wa'idun artinya ancaman. Al-Quran akan memberikan motivasi bagi yang melakukan amal soleh berupa janji berupa surga, yang melakukan kemaksiatan atau kedurhakaan. Wa'id artinya ancaman berupa neraka. Wa'dun wa wa'id. Jadi kalau dalam istilah dunia pendidikan namanya reward and punishment. Itu namanya wa'dun itu reward, punishment itu wa'id. Memberikan janji dan ancaman artinya supaya kita termotivasi untuk beramal soleh dan takut untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada dalam dunia pendidikan. Yang keempat, bayanus sabili sa'adah. Bayanus sabili sa'adah itu artinya penjelasan jalan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Maksudnya jalan yang hanya bahagia itu hanyalah dengan agama Islam itu. Nanti ini yang keempat ya. Jalan bagaimana caranya kita menempuh jalan orang-orang yang berbahagia. Nah yang terakhir, kandungan Quran itu adalah qasas wat tarikh. Qasas wa tarikh ini maksudnya adalah kisah dan tarikh. Jadi Quran itu bahkan kata para ulama sepertiga isinya mengandung kisah. Iya benar. Kisah itu ada 2. Nanti ada kisah orang-orang yang diberi nikmat, kisah orang-orang solih, dan ada kisah orang-orang yang tidak diberi nikmat atau kisah orang-orang yang durhaka.